Oke, selamat datang ya teman-teman. Ini kelas saya pada hari ini itu bahas Outlook IHSG sama belajar pola candlestick. Oke. Nah, pada perdagangan kemarin, oh ya kita langsung ke ini aja ya Outlook IHSG-nya untuk minggu depan ya. Kalau secara daily ini ya dia naik sih ke 6923 nih kan masih merah karena ya dia masih lebih kecil dari yang kemarin ya. Tuh close-nya 6924 dan kemarin tuh 6922 jadi masih merah. Oke, kalau IHSG kita masih dapat bertahan selama masih bisa dapat bertahan di atas harga 6950 sih kemungkinan masih akan menguji area 7000 ya. Area psikis kita di 7000. Untuk secara weekly-nya sebenarnya sudah lelah ya dia itu mau naik. Udah mirip-mirip candle-candle yang seperti ini ya atau yang kayak ini ya. Ya, pola-pola candle-nya udah menyerupai candle-candle penurunan. Nah, seperti ini ya. Tapi tergantung juga ini. Kalau masih naik sih untuk minggu depannya masih naik ke 7000 dan berhasil bertahan di atas ini. Ya, secara tren emang sudah up sih. Karena dia sudah break juga ini rally base-nya. Sekarang itu tinggal nunggu rally, kalau dia koreksi sih masih wajar menurut saya. Jadi ya tenang-tenang aja sih. Disambil pasang aja stop loss-nya. Dan secara monthly ya seperti itulah. Walaupun ini turun ya sebenarnya. Ya kalau dia koreksi sih masih wajar nih. Dia koreksi ke 6700 atau 6000 eh 6692 juga masih oke. Selama dia nggak jebol area 6500 atau 6400. Itu akan jadi jelek. Oke, itu untuk monthly-nya ya. Ya, kalau daily-nya dia masih koreksi lagi untuk minggu depan, kita masih oke sih. Nah, ini garis titik sama garis yang hitam ini jadi satu ya. Karena apa? Karena emang itu ada garisnya. Itu udah dari kapan saya gambar garis ini baru muncul garis bintik-bintik merah ya. Nutup-nutup ya. Nah, garis-garis ini juga jadi resisten. Jadi kalaupun dia break out, resistennya ada di 7000. Makin gede resistennya. Tapi dia akan support juga nanti. Jadi nggak selalu naik ya. Terutama jika dia masih gagal bertahan di atas 6950 ya, itu kemungkinan komposit akan koreksi kembali ke kemungkinan 6700 akan dari tes kembali. Oke, berikutnya saya langsung masuk ke sektoral aja ya, biar sektor pertama kita bahas properti. Saya nggak bisa nentuin, oh ini udah ini, oh itu udah ini. Saya nggak bisa ya. Jadi setelah ada pola candle, nah di situ baru kita bisa memutuskan ya kalau kalau trennya itu bakalan berubah. Nah kalau sekarang apa nih?
Sekarang jadi wait and see kembali. Kenapa? Karena dia sudah di resisten. Resisten di harga 745. Di mana 745 ini sekadar terlewati. Dan sekarang yang akan menjadi resisten berikutnya adalah 768. Di mana yang akan menjadi supportnya adalah area 740 dan 713 untuk saat ini. Jadi kalaupun dia ke 713 masih it's okay sih selama dia nggak jebol area 700 lagi. Ya. Kalau menurut saya sih ini masih sideways ya. Walaupun ini konfirmasi break ya, ini masih sideways sih. Kayaknya masih akan ada retest sekali lagi, baru dia akan mantul. Atau ngetes area resisten 768, oke. Okay? Secara daily, weekly-nya kita lihat, oh engulfing ya, lumayan ya. Kalau minggu ini dia koreksi sih wajar ya, mungkin area-area 730 sampai 720 ya. Tapi kalau dia bisa bertahan ya di atas 745 aja ya, dia bisa bertahan untuk minggu depan di atas 745 aja. Itu potensi dia ke 767 sampai 768 sampai 786 itu bukan mimpi lagi. Mungkin ini adalah kesempatan untuk properti untuk bangkit ya, secara weekly. Oke, berikutnya ada sektor properti bisa dilirik ya buat teman-teman. Masukkan ke watchlist ya. Berikutnya ada energi. Oke, di mana energi sudah jebol naik turun lagi ya. Baru minggu ini ya turunnya. Setelah berminggu-minggu dia naik dengan pelan-pelannya. Sekarang naik terlalu tinggi. Nah inilah kalau naik sudah terlalu tinggi itu pasti ada koreksinya ya. Dimana saat ini belum nutup gap ya. Ya, dia harus nutup dulu area 1374. Jadi kalau masih korek 100 ya. 1300 ini akan jadi area krusial untuk energi. Kalau dia koreksi sih wajar, tapi kalau dia koreksi ngejebolin ini ya, hati-hati juga kalau jebol-jebol 1300 1250 ya. Itu akan jadi titik balik untuk koreksi lebih dalam ya. Oke, berikutnya maaf ya sedikit karena hujan. Oke, berikutnya finance. Ya, finance masih sideways. Belum muncul hacker-hackernya lagi ya. Masih santai-santai di atas ya. Jadi ikuti aja permainannya. Mungkin akan turun lagi ke area 1550 sampai 1500 ya mungkin. Secara weekly juga udah capek ya. Mungkin akan koreksi. Atau sideways dulu ya. Jadi kalau yang belum TP bisa cari posisi TP, kalau yang baru ngambil bisa cari posisi TP, kalau yang ngambilnya di pucuk, cut loss aja dulu deh mendingan. Oke. Karena juga mau ini ya, apa namanya, bagi dividen. Bagi dividen juga berpengaruh. Oke, berikutnya sektor non cyclical, di mana sektor ini tadinya turun terus sekarang jadi naik ya. Naik tipis dengan gap 625 ini harus ditutup nih. Which is it's not good ya. Ini gap yang ini harus ditutup. Oke, ini nggak ada gap dong. Nggak ada gap itu. Oke.
Mudah-mudahan lancar ya. Target 640 dulu. Untuk weekly-nya kita lihat kurang bagus ya weekly-nya. Kita tunggu satu dua candle, dua atau tiga candle lagi. Kalau misal minggu ini udah bisa berada di atas 640, minggu depan harus bisa bertahan di atas 660. Kalau sudah lewat, is okay, mungkin area-area 600, 660 sampai 680 mungkin bisa. Ya, mungkin mudah-mudahan lah ya. Berikutnya ada EDS, transportasi, di mana setelah koreksi naik lagi, which is good. Ya, bisa dilirik lagi, ya, candlenya bagus secara weekly. Hati-hati gocekan, ya. Biasanya setelah 3 candle merah ini, satu hijau, besoknya turun lagi. Tapi siapa tahu, ya, karena candle ini adalah candle engulfing, ya. Karena dia 670 ya. Which is it's good, bisa dilirik. Kayaknya IHSG naik lagi nih untuk minggu ini nih. Karena banyak yang bagus ya, dari transportasi sampai uh, transportasi, properti, energi, sosol lah ya. Lagi koreksi wajar, finance sideways, non cyclical mulai bangkit dikit-dikit. Berikutnya ada teknologi, di mana teknologi masih sideways ya. Mudah-mudahan lah ya bisa naik ke 8.100. Weekly-nya jelek. Berikutnya sektor basic, which is weekly-nya bagus ya, walaupun sudah naik, cuma masih breakout aja. Ditunggu breakout-nya sekali lagi. Kalau dia bisa breakout ke arah 1330, mudah-mudahan basic bisa ambilkan tren ya. Basic juga bagus, ini banyak yang bagus. Mudah-mudahan bulan ini bukan bulan yang kelam ya. Biasanya bulan-bulan seperti bulan 3, bulan 4 itu kan sudah dekat-dekat perusahaan itu nyetorin laporan keuangan mereka. Dan itu biasanya nggak bagus untuk market ya biasanya. Tapi mana ada yang tahu. Secara tren naik terus, 1130 sampai 1145 lah ya. Mungkin akan ngetes area situ secara weekly. Ya hati-hati lah ya. Rokok, rokok. Berapa? Itu aja. Sebenarnya sih ini bagus ya. Sebenarnya sektor ini bagus. Itu dia udah membentuk U ya. Which is it's good. Cuman ya butuh industri. Jadi kemungkinan besar
sih masih akan koreksi. Oke, berikutnya ada IDX cyclical. Di mana cyclical sekarang? Nyangkut ya area 946. Yang kalau dia masih atas 913 ini nggak bakalan jadi bagus karena dia sudah begini dan low high. Nah, kita lihat dulu sebentar di weekly-nya. Which is weekly-nya juga masih kurang menarik. Padahal ini udah HHL ya. Sama perbankan juga seperti ini hampir, tapi cuman perbankan masih sideways yang belum nge-break. Kalau dia udah nge-break new low, dan buat HL kalau dia lanjut bikin new low lagi tambah bahaya ya. Cyclical, health, health, uh, not so good, tapi ini candle engulfing ya. Pakai Marubojo lagi, kemarin koreksi ditarik naik, paling ke arah 1400 dengan tes resistnya. Kalau nggak kuat mungkin akan ngetes area 1385 lagi sampai 1375. Kalau nggak berhasil mantul mungkin akan ke arah 1340 dulu ya, 1343 gitu ya. Di mana secara weekly semua ini ya, semuanya udah nandain ke bawah ya, itu udah harus hati-hati. Jadi lupakan dulu sektor rumah sakit untuk sementara ya. Walaupun ya corona sebenarnya masih ada ya. Walaupun PPKM diturunin bukan berarti coronanya udah hilang. Malah membuat sektor health tertekan ini. DX Infra nih bagus nih, udah breakout juga secara weekly, engulfing lagi. Kemungkinan kalau dia koreksi paling ke 1010 sampai 1000 ya. Kalau dia di bawah itu hati-hati ya. Which is it's good ya, masih bagus untuk infrastruktur. Jadi yang jelek cuma beberapa nih, biasanya bagus. Mungkin sih minggu depan masih naik menurut saya. Oke, dan nggak ada lagi sepertinya. Udah semua. Oke, saya langsung masuk ke materi kita, bentuk candlestick ya. Nah, di mana ini sebenarnya banyak ya, cuman saya ngajarin yang ini dulu ya. Oh, apa? Ini saya dapat dari Google ya. Ini nama ini websitenya ini proifx.info/bentuk candlestick tingkat lanjut ya. Yang tingkat lanjut itu yang berada di atas ini ya. Nah, makanya saya tarik dulu ke bawah buat ngeliatin yang eh, kelas-kelas kecilnya ya. Sebelum tingkat lanjut berarti tingkat dasar ya. Teman-teman itu bisa belajar nih, falling tree method, di mana kalau 3 candle mau besar mau kecil itu dia turun ya, terus 3 candle ini dia balik arah, ini kenaikan ini itu yang dinamakan falling method ya, di mana 3 candle yang hijau ini itu fallingnya ya. Setelah dia koreksi naik dia turun lagi ya. Dan ini pro IFS ini forex ya.
di mana sebetulnya bisa juga dipakai. Ya. Jadi nggak ada strategi yang benar-benar bagus, nggak ada strategi yang benar-benar buruk. Jadi tergantung usernya aja. Nah ini hammer itu candle yang ini, yang bentuknya seperti palu. Di sini kalau dia pun warna merah ya atau seperti ini, candlenya seperti ini, doji ya, itu kemungkinan bisa reversal atau bisa juga gagal. Jadi dia pura-pura hijau, terus naik satu candle, terus diturunin lagi. Bisa, kayak gitu. Jadi itu fake atau fail ya. Palsu itu sinyal palsu atau sinyal yang gagal. Ya. Jadi ketika dia baru reversal itu kita harusnya wanti-wanti satu candle baru kita ikutin. Tapi biasanya kena sih. Biasanya dikasih itu satu lagi candlenya persis naik ya. Terus malah diturunin. Ya seperti itulah. Jadi jadi gimana dong kalau candlenya itu kayak gini, harus di posisi mana kita ngeliat. Nah ini kan saya sudah ngajarin teman-teman itu dasarnya itu support sama resisten. Jadi kalau pola-pola ini berada di garis-garis support sama resisten yang pernah saya ajarkan, itu bisa teman-teman pakai ya. Jadi strategi itu masing-masing ya. Hanya menggunakan strategi yang sudah ada. Jadi kalau kita uh, belajar sesuatu atau ya, belajar ilmu bela diri atau ilmu pasti, ya itu semua gak mungkin berubah. Jadi misal matematika 1+1 itu ilmu pasti. Jadi 1+1 itu pasti 2. Gak mungkin jadi di 1+1 itu jendela atau 11, gak mungkin. Itu hanya percandaan aja ya. Jadi nggak mungkin setelah candle ini tiba-tiba langsung turun terus berapa candle. Ya bisa aja. Ya, jadi ini pola-polanya ya. Ini inverted hammer itu ketika dia turun ternyata ditarik naik. Ini juga bisa menjadi penerusan turun. Ya. Nah seperti ini mungkin misalnya. Jadi kalau ini reversal naik kalau di support. Kalau ini dia berhasil kayak gini tapi dia bisa naik terus ngebreak bisa juga tergantung pola candle ya. Misal setelah candle ini itu ada candle yang gede-gede kayak gini. Nah, terus diiringi kenaikan ya karena di sini itu sudah disupport. Dia bisa saja naik karena itu terakhir dari uh, tren penurunannya bisa jadi. Jadi ini semua bisa gagal ya. Jadi semua itu ada polanya dan polanya nggak selalu berhasil tergantung ya. Ini hanya teknik ya. Kalau hanging man itu biasanya turun terus naik lagi ya. Lebih tinggi dari harga opennya. Itu bisa naik, bisa turun. Ya. Tergantung pasar menilai. Ya. Kalau pasar nilainya ini udah over value, ternyata besok open gap down ya. Dia opennya di sini ternyata atau ARB 7% di sini ternyata ya. Itu kita mana tahu ya. Harami ini uh, harami itu sebenarnya candle gede ini ya. Itu namanya harami. Kalau dia bearish berarti ada candle kecil atau gap down atau candle setara dia tapi turun. Itu yang dinamakan harami. Kebalik kalau sama yang ini bearish ya.
Kalau dia yang gede kebalik ya. Dimana itu ada candle kecil diikuti candle besar. Nah itu namanya bullish harami ya. Nah hampir seperti ini, hampir seperti engulfing ya. Ya, tapi dia candlenya kecil terus besar. Nah ya, kayak gitu ya. Kalau bingung gimana bedain harami sama engulfing gimana? Kalau bingung sih, sebenarnya harami ini dia tuh eh berupa urutan ya. Dia berurutan. Sedangkan kalau engulfing dia itu cuma satu posisi seperti ini. Dimana ini candle kecil dia besar tapi dia bisa turun lagi. Nah ini yang saya bilang ya. Ini kan udah engulfing tuh. Harusnya naik kan, ternyata diturunin ya. Nah ini yang saya bilang itu bisa jadi false ya. Padahal candle seperti ini biasanya itu masih bisa naik. Jadi orang pada TP di sekitar sini. Ya bandarnya udah pada keluar-keluar di sekitar sini ya. Di harga-harga sini. Kenapa? Karena di situ ada area resisten ya. Yang sengaja di false break lalu dibawa turun lagi. Ya untuk ngegocek para buyer. Nah, seperti ini kan. Kalau biasanya engulfing itu, kalau di posisi seperti ini, engulfing itu pelanjutan kenaikan. Sedangkan kalau di sini, yaitu penurunan. Jadi tergantung posisi juga ya. Nah, ini sering tuh, seperti IHSG saat ini. Habis sideways, ternyata ada yang ini ya, doji ya, bingung. Tapi ternyata itu turun ya, masih turun ya. Jadi kalau IHSG koreksi sih saya nggak aneh. Malah menurut saya itu wajar. Nah, seperti ini ya, ini harami, uh, ini harami cross bears, aduh masih bears ya. Tapi naik ya. Nah, yang harami itu dia naik terus. Ya, dia formasinya itu naik terus. Terus ada koreksi. Terus dia naik lagi. Terus dikasih doji atau gap down. Nah, di situ merupakan posisi kita bisa untuk entry. Ya, hati-hati ya. Ini enggak 100%. Ya, biasanya yang kayak gini malah turun. Biasanya ya. Tapi kalau ini baru habis breakout, terus dia kayak gini, is okay. Tapi kalau dia posisinya sudah naik, terus ternyata dia kayak gini, biasanya turun. Nah ini harami cross ya. Bullish. Bullishnya kenapa? Karena dia udah turun, naik, diturunin, dikasih doji. Ya biasanya akan turun. Tapi ini bisa jadi dia dinaikin dulu ngetes area resisten sekali lagi. Ya ke sini dulu.
Oke. Nah, seperti ini juga entry line track di mana 3 candlenya urutan turunnya dan selisihnya gak banyak. Ini hampir sama kayak ini. Ini ya. Nah ya, cuman dia bedanya dikasih ini ya, dikasih engulfing ya, dikasih engulfing makanya jadi reversal. Nah ini kalau harang turun, sudah turun, gap up, naik, biasanya turun lagi sih tapi. Jadi ya seperti itulah pola-pola ini ya. Karena ini forex saya nggak bisa share ke grup Telegram ya. Uh, saya mohon maaf dulu nih buat teman-teman. Saya nggak bisa share ke sana ya. Kalau mau sih chat saya aja di Telegram boleh, minta linknya nanti saya kasih. Sebenarnya seperti ini aja ya, banyak ya pola-polanya. Ada triple crow, ada three inside up, three inside down ya. Ini masih banyak shooting star, spreading line. Dan ini semua kalau bisa dihafalin ya buat teman-teman. Ini ada beberapa juga yang baru yang saya baru tahu ya. Nah ini seperti ini ya, ada window falling ya. Window falling itu udah turun naik di gap up di gap down lagi ya. Terus masih naik. Itu buat turun lebih dalam gitu. Kalau racing ya udah naik turun dikasih gap diturunin ya naik lagi. Jadi selama dia turun dibuy aja. Ya ini 3 star atau 3 pola kain pola doji ya. Ini sering saya pakai juga nih. Kalau udah 3 doji di bawah atau di atas itu kita hindarin lah saham-saham itu. Kalau di bawah sih ya itu kesempatan kita entry kali. Oke. Nah, ini spinning top ya. Dimana kalau sudah spinning top biasanya sideways atau dijebol ya. Biasanya dijebol kalau spinning top. Itu dia nggak sideways tapi turun koreksi. Biasanya nggak semua. Nah, ini kicking bearish juga baru. Saya belum pernah pakai. Tapi itu gap ini gap ya permainan gap. Setelah naik itu biasanya ada penurunannya. Ini biasanya kalau ada news besar nih yang kayak gini nih. Misalnya perusahaannya kenapa-kenapa gitu ya. Biasanya kayak gitu. Kalau ini ada berita bagus. Setelah sahamnya turun ternyata perang langsung naik ya untuk gasnya atau minyak atau apalah itu ya. Seperti itu. Teman-teman bisa belajar sendiri sih. Nah, ini yang advance ya, yang advance itu seperti ini ya. Abandon baby, ya. Ada Agnew plus line ya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh naik ya. Kalau nah ini kan di pola itu ya, energi ya, DS energi. Nah, ini, nah ya mirip ya sama ini ya. Seperti itulah. Nah ini sampai 10 dia jadi walaupun merah hijau don't care lah ya, yang penting naik terus sampai puluhan pun diajar juga ya. Oke, nah ini ada 12, ada 13 ya, nggak tahu udah berapa ya, mungkin ada puluhan candle di situ, which is good. Uh, ini ada below stomach ya, ini sebenarnya candle kembali ke arah juga. Teman-teman bisa cari aja ini ya, tulis aja nih pro ifx.info/bentuk
candle tingkat lanjut. Ya, atau ya, cari aja di Google ya, saya ketemu juga di Google. Ya, oke seperti itu. Saya langsung ke ini aja ya, saham pilihan ya. Maksudnya request saham teman-teman. Oke, saya mulai dari poll ya, poll. Pollux, ya, Pollux, Pollux ini sebenarnya saham yang menarik sebenarnya. Ya. Dan ini udah lama banget turunnya, which is bisa pasang cut loss di 515, ambil sekitar 650 kalau bisa, atau 680 juga bisa ya. Cut loss kita pasang 500, TP kalau masih gagal area 800 ya, atau 890, atau di sini ada gap, kemungkinan besar dia akan tutup gap ini 1000. Jauh ya. Jadi kalau teman-teman minat masih oke sih saham ini. Which is 1000 lebih menjanjikan sih ketimbang ke 1100. Kalau mau HK ya silakan. Kalau saya sih mending nunggu di 680 atau di 650. Sebab kalau di sekitar di 700 ke 520 sih pedih ya. Minusnya pedih. Walaupun selisihnya dikit ya. Ya, soal tergantung teman-teman lah. Berikutnya, friend. Nah, ini saham ini bagus sih. Ya, sektoralnya juga lagi bagus. Cuman ya itu mainnya susah nembus 115 atau 120-nya itu susah ditembus ya. Jadi, menurut saya paling dia akan ke 87, 88 dulu untuk saat ini. Berikutnya kita tunggu dia breakout area 96 ya. Kalau dia berhasil breakout dan bertahan di atas 96, mudah-mudahan dia bisa nyentuh area 110. Jadi krusial lah area 110. Which is ya, sebenarnya ya kalau teman-teman mau silahkan cut loss pasang di below 70 ya. Di bawah 70. Oke. Ada Toba. Toba ini doji. Nah ini telah merah berhari-hari doji dengan gap di 1270 setelah kenaikan yang luar biasa ke 1800 ya, sempat ditarik ke 1500 terus di ARB-in lagi ya, mungkin akan ngetes area 1250 sampai 1450 sampai 1620 ya, tergantung ya. Menurut saya sih menarik sih saham ini walaupun trennya itu masih turun ya. Berikutnya ada MLPL. MLPL. Oh, ini menarik sih ini. Dia itu mau stock split. Dia itu mau stock split. Ternyata untuk tanggal 17 nanti
Jadi ya cepet-cepet aja lah ya. Mungkin target-target 250 sampai 268 ya. Selebihnya saya nggak maju apa kesaranin ya. Karena mungkin masih akan sideways atau cenderung koreksi. Biasanya setelah stock split itu jarang bagus. Jarang bagus. Jadi kalau untuk MLPL sama MPPA mungkin akan naik dalam waktu dekat. Tapi kalau untuk di keep atau nunggu stock split-nya itu masih kurang bagus. Which is untuk area 230 dan 180-nya itu hati-hati ya. Tapi masih akan naik menuju area 380 sampai 400 mungkin. Hati-hati ya tanggal 17-nya. Jadi kemungkinan 3 hari ke depan. Ya, kemungkinan mudah-mudahan cuan ya. Tapi dua saham ini menarik dibeli ya. MLPL sama MPPA. Jadi menurut saya lebih baik teman-teman pilih salah satu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau dia koreksi lagi, ya udah nggak usah diikuti. Oke. Ada lagi yang mau request atau mau nanya-nanya? Bebas. Atau belum puas lihat ini? Ya, saya masih belajar-belajar. Kayaknya beberapa ada yang baru, yang belum saya sempat pelajari mungkin atau kelewat. Tokped itu fungsinya untuk apa? Tokped itu gini, jadi eh, misal teman-teman eh, punya satu saham ABC. Saham ABC ini teman-teman punya satu lot dan dia bilang akan stock split 1:1. Maka teman-teman akan mendapatkan stock split berupa satu lot untuk setiap satu lot yang teman-teman punya. Jadi 1:1 itu teman-teman buy one get one ya. Beli satu gratis satu ya seperti itu. Nah, di mana kalau dia bilang 1:5, di mana ini 1:5, maka setiap satu saham yang kita miliki akan diberi 5 saham yang baru ya. Nah, jadi kalau kita bisa tuh dapat 5 seperti itu ya. Biasanya jarang sih 1:5 tapi pernah 1:5. Itu jadi harganya bakalan dibagi 5 juga. Misal harga saat ini dia harganya 1.000. 1.000 dibagi 5 jadi 200 kemungkinan harganya seperti itu ya. Jadi kalau harganya 200, teman-teman itu bisa buy. Pak, pakmu, Pak. Pakmu. Kakek payung. Oke. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan paham ya. Maaf, agak banyak soalnya lagi belajar, Pak. Oke, sip. Oke, saya mulai masuk dari BEPS dulu ya. BEPS. BEPS. Ini tuh sebenarnya bagus sih, sudah mantul.
Cuma ketahan di resisten menurut saya kalau baru mau ngambil wait and see dulu ya. Kenapa? Karena ini saat ini berada di resisten belum ada yang namanya breakout ya. Dimana kalau udah breakout itu baru bagus. Eh, kalau teman-teman ada yang ngambil di 3970 itu namanya nekat. Tapi itu juga strategi. Jadi nggak ada yang benar-benar nekat ya. Jadi biasanya orang suka ngambilin di daerah-daerah yang seperti ini. Jadi kalau menurut saya itu riskan, tapi bisa jadi cuan. Ya tergantung trading plan masing-masing. Dan bisa pasang cut loss deket tuh misal pasang di 3800. Itu ketika dia ke 3800 teman cut loss. Ya, tapi ini berujung cuan kalau 2 kali lumayan kan. Nah sedangkan kalau teman-teman ngambilnya di sini terjadi hal yang serupa. Ketika teman-teman ngambil ternyata dia turun seperti itu ya. Jadi kalau dia turun teman-teman bakalan eh, dipermainkan market seperti itu ya. Menurut saya stay out dulu ya. Sambil menunggu dia koreksi. Atau dia koreksi ternyata nggak nyampe ke bawah sini. Atau nggak nyampe ke sini. Berarti kemungkinan dia akan breakout atau reversal. Seperti itu ya. Dan ini juga belum ada pola reversal. Ini pola sideways ya. Oke, berikutnya itu ada bank. Bank ya, saham bank. Bank ini ini sideways ya, sideways. Ini ada tiang, tiang ya, ditembus, tembus balik, mau nembus lagi nggak kuat, kemungkinan ya koreksi dulu lah ya. 2000 kalau mau coba 2000 cut loss-nya 1980 aja. Ya. Kalau mau nekat-nekat ya silakan lah ya. Kalau saya sih stay out selama nggak ada pola, selama masih belum ada breakout, saya nggak ikutan ya. Berikutnya ada si Aris dulu, Aris. Aris. Edis, Edis. Udah 4 nih ya. Resisten. Dan akan naik lagi ke area 3400. Hati-hati pasang cut loss di bawah 270 ya, 270 cut loss. Nih oleng-oleng, hati-hati. Nekat ngambil, jangan di sini ya. Kalau dia koreksi mungkin kisaran 300, 316 sampai 300 masih bisa diambil. Cut loss-nya jauh ya. 200 260 lah kalau saya cut loss-nya. TP kalau dia masih gagal break area 324, kalau dia bisa breakout area 348 sampai 360, mudah-mudahan bisa breakout ya. Elis, ini gas ya, Agro ya Lestari. Kayaknya gas ini. Sido, Sido, Sido kan udah saya ajak ya. Dari kapan tahu saya ngajak tuh. Ini 35 sampai 960 itu diambilin aja. Cut loss-nya kita pasang 900 sampai 870 ya. Kalau ke 870 juga saya rokin. Serius sudah Sido. Ke 1000 bisa nggak? Bisa lah. 1000 nih mudah-mudahan lanjut ya. 1020, 1100 ya. 1060 nih ada resisten. Oh, nggak bakalan lari. Ya.
Ini udah ada Fibonacci-nya. Sudah dari kapan tahun ya Fibonacci-nya. Paham berikutnya BMHS. Fundamedic. Nah ini yang kurang bagus sih menurut saya. Cuman kalau nyopet-nyopet sih masih oke lah ya. Mungkin 750, 765 oke. Cut loss pasang 675. Win rate-nya terlalu tipis. Resiko terlalu besar menurut saya. Lupakan deh. BNGA. BNGA. Nah, ini doang perbankan yang sepertinya menarik. Ya kan, setelah candle doji dinaikin, di doji lagi. Gagal nembus resisten, kalau masih gagal lupakan. Kalau copet aja paling ke 1055 sampai 1060. Satu dua tick lah. Tapi kalau dia mau breakout, kenapa ini candlenya diginiin kalau dia mau breakout, kan? Dan dia emang ada resisten di 1060 ya. Ini nyentuh, turunin, dan 1060 ini resisten dia. Ini harus dilewati dulu nih. Ini kalau dia nggak bisa lewati, lupakan lah. BNGA-nya ya kakak. UFOE. Kalau nggak salah damai sejahtera abadi ini batubara ya kalau nggak salah saya. Ini dikasih engulfing arah-arah juga ya. Jadi ya mungkin akan koreksi ke, kalau dia koreksi ke 13 atau 14, teman-teman masih bisa koreksi, tapi kalau dia nggak ada koreksi ya jangan diambil lah. Riskan ya, tapi dia akan nutup gap 1550. Kalau mau ngambil mungkin kemarin ya waktu masih jalan-jalan di harga 1300-an ya. Tapi ini terlalu kejut sih. Seharusnya dia ada pullback ke arah 1350 menurut saya. Seharusnya kalau enggak ya seperti itu deh. Tapi dia ada gap dan bakalan ditutup ya. Itu mudah-mudahan ya. Dengan resist area 1800. Oke. Kan ada yang lain, Telkom, BBRI. Telkom juga bagus ya. Saya juga ada nganjurin kemarin ngambil sekitaran sini ya. Ya, sekitaran dua candle ini ya, ada saya aja ngambil ya. Kayaknya yang ini deh. Ya, besoknya langsung dinaikin ya. Ya, mudah-mudahan bisa tembus 47 ya. Karena target Telkom itu 49. Ya, mudah-mudahan nyampe ya 49 ya. Amin, Telkom ya. Ya, jangan kau berulah lah Telkom. Saya kesel sama operatornya, bukan sama Telkom, sama sahamnya ya. Perusahaannya itu monopoli, jaringan sudah paling banyak, usahanya bagus, tapi ya seperti itulah ya. Kelakuannya itu lebih jelek dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab. BBRI, ya kalau teman-teman mau nyicil ya silakan ya. Kalau saya sih sebenarnya mau nyicil ya cut loss-nya saya pasang 4.300 deh. Cut loss 4.300, kalau dia masih turun saya ambilin. Saya pasangnya di 4.300. Kalau ke hit ya udah
belum rezeki saya. Tapi kalau menurut saya sih ini berada di support yang cukup kuat. Dan kalau masih dijebol ya lepaskan lah. Sebenarnya 4340 ini aja udah bahaya itu ya. Tapi biasanya sih dijebol. Makanya saya pasang di 43. Kalau masih jebol, saya akan tunggunya di area 42 sama 180. Di sini akan saya tunggu. Kalau masih dijebol, cut loss saya di harga 4070. Ya ini area take profit 4400 sama 4600. Itu ya. BBRI biarin aja dia ngegap ya. Ini dia biarin aja. Kalau bisa makin dalam dia turun. Jadi kita pasti wait and see ya. SJMA uh, SJMA koreksi ya. Setelah nyentuh resisten dia tidur 260 resisten ya. Menurut saya dia akan mantul lagi sekitaran 240 sampai 230. Kalau dia masih ke area situ dan mantul masih oke. Dan cut loss kalau dia masih gagal di harga 220. Dan menurut saya ini kurang menarik saham ini ya. ISSP ISSP masih koreksi ya, steel pipe industry, sebab dia di area resisten, resistennya 474, sekarang di 424, 442, 442, mungkin akan ngetes area 428, tunggu aja koreksinya. Kalau dia sudah koreksi dan mantul, baru kita ambil. Ini secara tren ya wajar. Ya tren tuh seperti itu, ada gerakannya. Ya, jadi kalau dia turun, dia wajar, ikutin aja permainannya. Tinggal kita ikuti saja iramanya. Kalau dia masih naik, it's okay. Kalau dia turun ke cut off, ya udah. Cut off di mana? Pasang aja di 400. Kalau mau aman, nggak kena ya pasang di 380. Cuman ya itu, resikonya lebih gede daripada untungnya. Berikutnya MTEL. MTEL ini salah satu yang menarik. Dia baru listing dan dia bakalan bagi dividen ya. Di mana itu sekarang dia masih gagal breakout yang tadinya sempat naik sampai 830. Mudah-mudahan dia bisa break area 835 ini ya. Dimana kalau dia berhasil break area 835 ini, ya mudahan lah ya. 850, 890, 835 dulu lah. Kalau teman-teman belum punya saham ini, sebaiknya kalau dia masih koreksi ke arah 780 sampai 790 sampai 780 boleh diambil. Cut loss pasang di bawah 750. Ya. Kalau dia sideways ya ikutin aja lah. Kalau dia turun lagi, it's okay lah. Sebenarnya gak wajar pasang 750 karena ini area sideways dia semua. Ya dari saat dia listing pun ini udah hanya area-area anak saham ini mana-mana. Hanya bermain di range harga dia sendiri aja. Ya, jadi harga wajarnya sekitar 750 sampai 800. Itu range-nya itu aja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Semoga perjumpaan hari ini bermanfaat ya. Sampai jumpa minggu depan. Kalau untuk minggu depan kelasnya apa ya? Uh,
Mungkin saya ngajarin apa ya? Saya bingung ya. Chat pattern kan udah ini chat pattern semua. Ini chat pattern semua. Pola candlestick itu chat pattern. Ini kan udah. Nah, teman-teman bisa ini ya, bisa cari di Google ya proefx.info bentuk candlestick tingkat lanjut. Ya, ini advance ini sebenarnya udah advance ya. Yang basicnya dari falling tree method sampai Windows pricing. Ya ini beberapa ada yang baru karena ya ini advance-nya dicampur sampai ke sini. Ya ini juga agak advance amat, tapi ya seperti itulah. Ini juga terpakai semua. Ya, teman-teman itu harus ngapalin ini semua. Dimana kalau teman-teman udah hafal, teman-teman ngelihat, oh ini kayaknya yang ini deh. Oh iya, SG tuh yang ini deh. Oh iya, SG itu yang ini deh. Atau yang ini ya, tuh lagi gap. Atau yang ini ya, atau yang ini, atau yang manapun, itu teman-teman udah tahu IHSG bakalan kemana. Jadi kalau kita pun salah, misal ternyata yang mirip-mirip ya, misalnya yang kayak gini, ya kan? Setelah di engulfing ternyata turunin. Kenapa? Karena ini ternyata dia last engulfing, bukan last engulfing top, bukan last engulfing bottom. Ya, ternyata setelah turun ada kenaikan lalu diturunkan kembali. Begitu engulfing yang kebalik setelah dinaikkan diturunkan lalu dikasih engulfing yang besar. Itu baru bakalan dinaikkan kembali. Jadi yang merah ini cara halal. Loh, emang ini ngepet. Loh, ini halal. Cara halal gimana? Aduh, ternyata cara hafalnya ya ampun. Ya nggak boleh di share ke grup. Ini linknya. Ini linknya. Waduh, ternyata salah ketik ya. Ternyata cara hafalnya ini teman-teman ambil gambarnya ya, save di save ya, save as image ya, teman-teman save as image ya, simpan ya, ya teman-teman simpan. Nah, pasang di wallpaper telepon kalian ya, atau di HP-nya boleh, atau teman-teman pasang di PC pas tempat kerja, atau di kamar tidur, atau di kulkas. Jadi setiap kalian lihat, kalian pelajari. Oh ini kayak ini, oh ini kayak itu, oh ini kayak ini, oh ini kayak gitu. Nanti kalian ngelihat ini sudah tahu mau ngapain. Semuanya itu perlu kebiasaan. Kalau nggak dibiasain, nggak akan ada yang mulai, nggak akan ada yang selesai. Ya, oke, udah terlalu panjang. Ini udah lewat dari jam 9. Semoga berguna ya buat teman-teman. Terima kasih yang udah hadir. Sampai jumpa. Kelas minggu depan tetap apa ya? Saya masih bingung. Pokoknya Outlook IHSG sih masih ya. Atau kalian penasaran dengan teknikal Ichimoku, nanti saya coba jelaskan di minggu depan. Oke. Tapi biasanya Ichimoku-nya itu nggak bisa dipakai karena ini suka error kalau apanya? Ini suka error kalau hari Sabtu Minggu. Ini suka error.
chat pin-nya. Ini suka error ini. Nah, ini kebetulan enggak. Nah, ini ya Jimoku ya. Besok lah ini minggu depan. Padahal kan saya pernah udah ajarin, tapi oke. Okay. Tapi kita belajar lagi, oke? Okay?